warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di videoku. Perkenalkan, nama saya Wahyul M. Duwila dengan NPM 022724111149. Saya dari kelas 3B Akuntansi. Kali ini saya bakal bahas sesuatu yang sangat menarik loh. Terutama buat kalian yang pengen paham gimana sih cara kerja uang dan bank dalam Islam. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas teori keuangan dan perbankan syariah. Nah, sering banget kan kita dengar istilah bank syariah, riba atau bunga haram, tapi sebenarnya apa sih maknanya, gimana sistem itu bekerja, dan kenapa penting banget buat kita pahami di zaman modern kayak sekarang ini. Tenang aja, di video kali ini saya bakal bahas semuanya. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pertama, membahas pengertian keuangan dan perbankan syariah. Oke, saya mulai dari dasar-dasarnya dulu. Jadi teori keuangan dan perbankan syariah itu adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana sistem keuangan berjalan sesuai dengan hukum Islam, atau biasa kita sebut syariah. Tujuan utama dari keuangan syariah itu bukan cuma soal menghindari yang haram, tapi lebih dari itu, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam Islam, uang bukan cuma alat tukar, tapi juga amanah. Artinya kita harus menggunakan dan mengelolanya dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, sistem keuangan syariah ini nggak cuma diterapkan di negara-negara Islam, tetapi juga mulai berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di Eropa dan di Amerika. Karena ternyata sistem ini dianggap lebih stabil dan lebih etis, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi. Keren kan? Jadi sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dari keuangan syariah. Jadi ada 3 hal utama yang perlu banget kita tahu, yaitu riba, gharar, dan masyir. Pertama, larangan riba. Riba itu secara sederhana artinya bunga. Jadi kalau di sistem konvensional, orang meminjam uang lalu mengembalikannya dengan tambahan bunga, maka dalam Islam hal itu dilarang. Kenapa? Karena Islam ingin mencegah ketidakadilan. Dalam sistem bunga, orang yang meminjam seringkali tertekan karena harus membayar lebih besar dari yang meminjam. Padahal bisa jadi usahanya itu belum menguntungkan bagi mereka. Yang kedua, larangan gharar. Gharar itu artinya ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Misalnya kamu beli barang tapi nggak tahu jelas bentuk atau kualitas, atau jual beli yang masih abu-abu informasinya. Itu termasuk gharar dan dilarang karena bisa merugikan salah satu pihak. Dan yang ketiga, larangan masyir. Masyir ini artinya perjudian atau spekulasi yang sifatnya untung-untungan. Islam melarang masyir karena hasilnya tidak dapat lewat usaha yang jelas, tapi semata-mata keberuntungan. Nah, ketiga prinsip ini, riba, gharar, dan masyir, dibuat supaya sistem ekonomi berjalan dengan adil, jujur, dan transparan. Nah, sistem keuangan syariah ini nggak cuma diterapkan di negara-negara Islam, tetapi juga mulai berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di Eropa dan di Amerika. Karena ternyata sistem ini dianggap lebih stabil dan lebih etis, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dari keuangan syariah. Jadi ada 3 hal utama yang perlu banget kita tahu, yaitu riba, gharar, dan masyir. Pertama, larangan riba. Riba itu secara sederhana artinya bunga. Jadi kalau di sistem konvensional, orang meminjam uang lalu mengembalikannya dengan tambahan bunga, maka dalam Islam hal itu dilarang.
mencegah ketidakadilan. Dalam sistem bunga, orang yang meminjam seringkali tertekan karena harus membayar lebih besar dari yang meminjam. Padahal bisa jadi usahanya itu belum menguntungkan bagi mereka. Yang kedua, larangan garar. Garar itu artinya ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Misalnya kamu beli barang tapi nggak tahu jelas bentuk atau kualitas, atau jual beli yang masih abu-abu informasinya. Itu termasuk garar dan dilarang karena bisa merugikan salah satu pihak. Dan yang ketiga, larangan masyir. Masyir ini artinya perjudian atau spekulasi yang sifatnya untung-untungan. Islam melarang masyir karena hasilnya tidak dapat lewat usaha yang jelas, tapi semata-mata keberuntungan. Nah, ketiga prinsip ini, riba, garar, dan masyir, dibuat supaya sistem ekonomi berjalan dengan adil, jujur, dan transparan. Sekarang kita bahas perbedaan-perbedaan. Kalau di sistem keuangan konvensional, keuntungan biasanya didapatkan dari bunga. Bank memberikan pinjaman lalu menarik bunga sebagai imbalan. Sedangkan di sistem syariah, keuntungan diperoleh dari bagi hasil kerjasama dan partisipasi dalam risiko. Artinya, kalau kamu berbisnis lewat sistem syariah, bank ikut menanggung risiko. Sekarang kita bahas perbedaannya. Kalau di sistem keuangan konvensional, keuntungan biasanya didapat dari bunga. Bank memberikan pinjaman lalu menarik bunga sebagai imbalan. Sedangkan di sistem syariah, keuntungan diperoleh dari berbagai hasil kerjasama dan partisipasi dalam risiko. Artinya, kalau kamu berbisnis lewat sistem syariah, bank ikut menanggung risiko. Kalau untung bagi hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Tapi kalau rugi, ya sama-sama tanggung. Dengan begitu sistemnya jauh lebih adil dan saling menguntungkan, bukan sepihak. Selain itu, sistem konvensional seringkali mendorong spekulasi atau aktivitas ekonomi yang tidak berbasis pada sektor real. Sedangkan sistem syariah hanya memperolehkan transaksi yang nyata dan produktif, misalnya perdagangan, jasa, atau investasi halal. Nah, sekarang kita bahas alat-alat atau instrumen keuangan dalam sistem syariah. Ada beberapa yang paling terkenal nih. 1. Mudharabah. Ini adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal memberikan dana, sementara pengelola menjalankan usaha. Nanti keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Tetapi kalau rugi, karena risiko bisnis, maka ditanggung bersama. 2. Musyarakah. Kalau yang ini kedua pihak sama-sama memberikan modal dan ikut terlibat dalam usaha. Jadi keduanya punya hak dan tanggung jawab yang seimbang. 3. Ijarah. Ijarah itu mirip seperti sewa-menyewa. Contohnya bank membeli aset lalu menyewakannya kepada nasabah dengan harga tertentu tanpa bunga. Jadi ketiga instrumen ini menunjukkan bahwa dalam keuangan syariah semua pihak bekerja sama dan saling berbagi risiko serta keuntungan secara adil. Sekarang kita bahas perbankan syariah secara khusus. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip Islam. Jadi tidak ada bunga, tidak ada transaksi yang mengandung unsur haram, dan semua kegiatan berdasarkan kegiatan serta transparansi. Contoh produk perbankan syariah yaitu 1. Tabungan syariah, di mana nasabah dan bank itu berbagi keuntungan sesuai prinsip bagi hasil. Dan yang kedua, pembiayaan berbasis mudharabah atau musyarakah yang mendukung pengusahaan atau pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Bank syariah enggak cukup fokus pada keuntungannya, tapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi sistemnya lebih ke manusiawi dan berpihak pada kesejahteraan bersama. Tapi walau konsepnya luas,
luar biasa. Implementasi keuangannya itu syariah masih menghadapi tapi walau konsepnya luar biasa, implementasi keuangan syariah masih berhadapan beberapa tantangan besar. Yang pertama itu kekurangan pemahaman masyarakat. Lebih banyak orang yang belum paham bedanya antara bank konvensional dan bank syariah. Bahkan ada yang mengira sama saja, cuman beda nama. Dan yang kedua, regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung. Masih ada aturan yang tumpang tindih atau belum sejalan antara lembaga keuangan syariah dan sistem keuangan nasional. Jadi perlu upah dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademis, hingga masyarakat untuk terus memberikan edukasi dan memperkuat sistem ini agar bisa berjalan maksimal. Nah, sekarang kita bahas sesuatu yang kekinian banget, yaitu peran teknologi dengan adanya cahaya beta. Nah, sekarang kita bahas sesuai yang kekinian. Nah, sekarang kita bahas sesuatu yang kekinian banget, yaitu peran teknologi dengan adanya kemajuan teknologi digital. Sistem keuangan syariah makin mudah diakses oleh masyarakat. Kita sering kenal yang namanya fintech syariah atau financial technology berbasis prinsip Islam. Fintech syariah ini bikin transaksi jadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Misalnya aplikasi investasi syariah, platform zakat dan wakaf online, atau aplikasi pembelian tanpa riba. Teknologi ini membantu masyarakat lebih dekat dengan ekonomi syariah, apalagi buat generasi muda yang hidup di era digital. Kalau kita lihat di berbagai negara banyak banget contoh kasus penerimaan keuangan syariah, misalnya di Indonesia, lembaga-lembaga seperti Bank Syariah Indonesia, BSI, dan berbagai koperasi syariah berhasil membantu pengusaha kecil lewat pembiayaan mikro dengan sistem bagi hasil dan investasi. Mereka bisa membantu pengentasan kemiskinan dan membangun kemandirian ekonomi umat. Nah, dari semua pembahasan tadi, jadi kita bisa simpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah adalah alternatif sistem keuangan yang beretika dan berkeadilan, bukan hanya menghindari yang haram, tetapi juga berusaha menciptakan ekonomi yang seimbang, stabil, dan bermanfaat untuk semua pihak. Jadi teman-teman, semoga setelah menonton video ini, semua bisa paham dan sadar bahwa keuangan syariah itu bukan sesuatu yang kuno atau ketinggalan zaman, tapi justru sangat relevan untuk masa-masa depan kayak sekarang ini. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan saya tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan saya tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Baik, sekarang kita bahas perbedaannya. Kalau di sistem keuangan konvensional, keuntungan biasanya didapat dari bunga, bank memberikan pinjaman lalu menarik bunga sebagai imbalan. Sedangkan di sistem syariah, keuntungan diperoleh dari berbagai hasil kerjasama dan partisipasi dalam